Hai guys, jumpa lagi dengan saya di Ustadz Rasta Al-Quraisy Official. Hari ini saya akan membagikan tips sesuai janji saya pada konten sebelumnya, yaitu gimana sih cara mendapat gebetan dengan cara yang kucluk dan hasil yang bermartabat. Tentunya tips ini sangat dibutuhkan bagi kalian yang sangat-sangat jomblo dan bujang-bujang lapuk kalau menurut saya. Bujang lapuk itu kalau kalian usia 30 dan kalian belum menikah, berarti itu udah bujang lapuk guys. Pasti itu guys. Kalian jomblo permanen. Jadi jangan sampai kalian jomblo permanen dan bujang lapuk karena penyakit itu tidak didukung atau tidak difasilitasi oleh BPJS. Jadi asuransi apapun tidak bisa membiayai penyakit jomblo permanen maupun bujang lapuk. Oke, jadi kalian harus ikutin tips saya karena tips saya ini sudah teruji, sangat-sangat kucluk dan hasilnya tentu bermartabat kalau menurut saya ya. Oke, langsung guys ke tips pertama, yaitu adalah kalian harus cari komunitas. Ketika kalian jomblo, kalian jangan diem di rumah atau kalian hanya nge-scroll ke bawah Instagram kalian. Jangan guys, kalian harus cari komunitas, teman baru di situ ya. Dan pastikan dalam komunitas tersebut ada perbandingannya laki-laki perempuan seperti itu. Jangan sampai dalam komunitas tersebut adalah laki-laki semua, perempuan semua, jangan sampai. Dan sekali lagi pesan saya di poin pertama ini, jangan sekali-kali kalian baper ya. Karena ketika kalian baper, kalian akan kehilangan peluang tersebut ya, peluang mendapatkan gebetan ya. Jadi intinya kalian dalam komunitas tersebut awal ini adalah cari teman dulu untuk yang lawan jenis. Nggak peduli dia jomblo, nggak peduli dia udah punya pacar, ketika kalian sudah akrab dengan dia, sudah enak berteman dengan dia, nanti kalian pasti akan dikenalkan oleh ke temannya atau saudaranya dengan permasalahan kalian tentunya. Ketika kalian bilang, oh aku ini jomblo loh, oh tak kenal lo ambil temanku, tak kenalan ambil saudaraku, kamu mau ayo ke rumah lah. Itu jalannya guys. Jadi nggak harus ketika saya memberikan tips ini kalian harus join komunitas, kalian akan menemukan jodoh di komunitas itu ya. Nggak selalu ya, mungkin bisa, tapi jangan dulu. Intinya kita niatnya adalah di sini cari teman, gitu aja. Oke, kedua, kalian harus jadi diri sendiri ya. Jadi diri sendiri kalian. Jadi nggak perlulah kalian mencontoh orang-orang lain dengan kayak misalnya si A dapat gebetan karena dia kaya, oke. Dengan dia miskin, dengan dia apa ya? Ketika dia kaya dia dapat gebetan. Ketika dia tampan dia dapat gebetan. Kalian bisa kok dapat, meskipun kalian jelek, kalian miskin, bisa dapat gebetan. Mau yang kayak gimana? Kalian pasti bisa, ya. Tergantung kalian caranya gimana. Kalian menciptakan chemistry itu gimana, ya. Jangan diem tok. Jadi ketika kalian sudah dinyatakan jomblo, kalian hanya diem. Oh Tuhan, hidup akan indah pada waktunya, nanti pasti ya, percuma kalau gitu, percuma. Jadi kalian harus buat gimana sih cara hidup kalian tuh indah pada waktunya ya. Kalian usahanya gimana, berdoa, kemudian jalin komunitas, kemudian apa ya, kalian berubah penampilan, tapi nggak harus kepribadian kalian nggak harus kalian rubah, karena harus seseorang mencintai kamu itu apa adanya, bukan karena kamu berubah jadi si A, kamu jadi si B, dia cinta, bukan. Jadi kamu cuma perlu merubah sedikit dari kepribadian kalian, mungkin yang dulunya tertutup bisa terbuka seperti itu ya. Jadi kemudian ketika kalian dulu pemalu, akhirnya enggak. Gimana caranya? Tentunya nanti mungkin di channel yang lainnya nanti saya bisa terangkan seperti itu ke channel-channel agama, nanti bisa saya bikin konten seperti itu ya. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah berani kepo. Ketika kalian sudah mendapatkan
teman lawan jenis di poin 1 tadi. 2, ketika kalian sudah jadi diri sendiri kalian, kemudian kalian sudah punya chemistry, menjadikan seseorang bisa berhubungan dengan kalian, lawan jenis kalian bisa menghubungi kalian dengan tukeran kontak sosial media. Jangan sia-siakan itu deh, guys. Jadi kalian harus banyak kepo di situ, ya. Banyak kepo itu gimana ya? Banyak kepo. Banyak kepo itu ya meskipun kalian garing ya memang garing, tapi ya ketika kalian sudah lama kelihatan garing, tapi ya kalian harus coba. Jangan sampai kalian sudah mendapatkan nomor WA-nya, akun IG-nya, kalian hanya bisa menjadi pemuja rahasia. Oh, aku cinta dia. Oh, cantik ya. Andai dia bisa punya bersamaku. Alah. Itu perbuatan sia-sia itu, guys. Itu masa depan suram kalau hanya sebatas lihat Instastory, status WA-nya kalian sudah senang. Jadi kalian akan jadi kayak gitu terus, guys. Ya. Kalian akan selamanya seperti itu. Jadi kalian di sini harus banyak kepo. Saya bilang banyak kepo ya. Ketika dia bikin konten, bikin status kuliner, kalian harus kepo. Ih, enak on. Belinya di mana? Harganya berapa? Kamu sama siapa kesana? Oh, kamu naik apa? Aku temenin nggak? Boleh nggak aku sekalian pengen nyoba nih? Buatlah seperti itu, ya. Jadi kalian harus banyak-banyak kreatif. Nanti gimana sih cara jadi kalau di sini poin kepo itu nanti bisa saya jelaskan di konten next. Gimana sih cara jadi garangan yang pintar itu? Nanti saya kasih tips di situ, ya. Yang pasti di sini kalian tips saya adalah hari ini adalah kalian yang poin ketiga ini sering-sering kepo. Tiap pagi dia bikin status, kalian tanyain, wih kopi on, wih susu on, wih enak on, aku njaluk po. Seperti itu. Jadi kepo meskipun nggak direspon nggak masalah, guys. Nggak masalah. Jadi jangan sampai kalian nggak direspon, WA aku nggak dibales, aku males tuh. Terus aja seperti itu. Nanti terus next kepo gitu. Nanti kalian pasti bisa kena. Saya yakin itu, guys. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah memantaskan diri, guys. Ketika saya bilang memantaskan diri di sini, saya jadi ingat saya sendiri, ya. Gimana sih cara memantaskan diri yang benar adalah ketika kalian sudah miskin, kemudian kalian suka pada seseorang yang cantik yang luar biasa. Gimana cara kalian? Kalian harus rubah kalian jadi yang miskin itu jadi kaya. Ya, di situ poinnya. Ketika kalian sudah kaya dan kalian jelek, kalian harus bagaimana? Make over. Nih, ketika kalian sudah kaya, kemudian sudah tampan, jangan sampai kalian sia-siakan orang yang kalian cintai dulu. Kasihlah dia perhatian. Di situ. Ketika saya pernah menemui seseorang, ini sedikit cerita flashback, tapi temanya sama, itu memerasaan diri. Ketika teman saya yang jelek, ya miskin, kemudian dia berhasil menikah dengan wanita pujaannya yang sangat-sangat cantik, menikah karena sebuah kata cinta. Maka hasilnya adalah cinta, tapi nggak akan bertahan lama. Jadi pesan saya di sini jangan sombong. Ketika kalian sudah dapat seorang wanita atau pujaan hati kalian dengan posisi miskin, jelek, jangan sia-siakan, guys. Kalian harus kerja keras itu. Kalian pantaskan pada seseorang yang kalian cintai. Imbal baliknya, ketika kalian mempunyai permata, maka kalian harus jadi permata. Permata yang burik pun nggak apa-apa, yang hitam nggak apa-apa, nggak perlu harus permata putih sama putih, nggak apa-apa. Ya, maksud saya di sini adalah ketika kalian sudah dicintai oleh seorang wanita yang cantik, laki-laki yang tampan, yang sesuai dengan imajinasi dan cita-cita kalian. Di sini saya bicara seorang lelaki. Ketika kalian jelek, kalian miskin, kalian harus berubah.
kalian harus kaya. Kalian harus make over diri sendiri. Pribadi kalian harus, dan tetap sayangi pasangan kalian. Karena ketika kalian nggak bisa memantaskan diri, ada orang lain yang siap untuk memantaskan diri. Ketika kalian membuat orang yang kalian cintai menangis, maka ada seorang yang siap menghapus air mata pujaan hati kalian. Jadi jangan sombong dan tetap memantaskan diri pada pasangan. Oke, nggak perlu kalian harus berubah, si A harus, saya harus berubah, jadi nggak perlu. Di sini saya bilang memantaskan diri adalah menyeimbangkan pasangan kalian. Intinya balas budi. Ketika kalian sudah dicintai oleh wanita yang cantik, kalian harus kaya, karena kaya bisa menimbulkan rasa cinta, bisa menimbulkan kegantengan, ketampanan, dan kecantikan seseorang. Ingat guys, seorang yang mencintai kalian, kalau hanya bermodal cinta, nggak akan lama. Mereka perlu materi, perlu pampers, perlu bedak, perlu makeover, eyeliner, lipstick, dan lain-lain. Oke, semoga tips yang saya berikan hari ini, panjang kali lebar ini, bisa bermanfaat. Ambil sisi positifnya guys dari ucapan saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang kotor atau kurang berkenan di hati kalian, karena sikap saya memang seperti itu. Saya bukan ustadz, saya seorang biasa, dan semoga saya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, tontonin terus channel saya. Nanti saya akan bagi-bagi tips lain lagi yang mungkin sangat-sangat kucel dan lebih-lebih bermartabat lagi. Oke, salam kucel bermartabat. Oke, terima kasih.